Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan coba kembali membahas prediksi soal UMPTKIN 2020 ya. Nah, jadi soal ini diambil dari soal-soal UMPTKIN tahun-tahun sebelumnya. Jadi silakan dipersiapkan dirinya ya buat adik-adik kami semua. Semoga ujian UMPTKIN 2020 berhasil dan kemenangan menjadi milik kalian. Jadi ingat, hasil tidak pernah mengkhianati usahamu ya. Jadi intinya kamu harus punya tekad bahwa kamu harus menjadi mahasiswa di UIN, STAIN atau IAIN. Nah, semoga berhasil. Jangan lupa di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mempersiapkan diri untuk ujian di UMPTKIN. Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi langsung kita bahas di soal pertama ya. Kita bahas di soal yang pertama. Untuk pertemuan kita kali ini di video ini, kita akan bahas soal yang pertama mengenai bilangan ya. Oke, kita coba bahas di sini, mudah-mudahan nanti bisa dikuasai. Oke, yang pertama. 1/4 dari ya 7/8 dikurang 4/6 adalah A 5/96, B 5/24, C 5/12, D 5/6. Nah, jadi soal ini bukan masalah mudah dan sulitnya, tapi yang perlu itu adalah penguasaan konsep. Nah, jadi kita harus ingat konsepnya adalah di pecahan A dibagi B dikurang C per D. Maka yang pertama kita cari KPK dengan mengalikannya B kali D, baru ini kita kali silang A kali D kurang B kali C. Itu ya. Oke, nah langsung saja kita buat. Berarti 7/8 dikurang 4/6 sama dengan, nah ini kita buat berarti KPK-nya adalah 24, atau boleh kita buat 48 juga bisa. 48 dengan mengalihkan ini, kemudian ini kita kalikan. 7 kali 6 berarti 42, dikurang 4 kali 8 berarti 32. Nah, ini berarti 42 kurang 32, 10 dibagi dengan 48. Nah, sama dengan ini kalau kita bagi 2 berarti 5/24 ya, 5/24. Nah, yang ditanya adalah pertanyaannya adalah 1/4 dikalikan dengan 7/8 dikurangi dengan 4/6. Berarti 1/4 kita kali dengan 5/24, yaitu 1 kali 5, 5 per 4 kali 24, 96. Jadi jawabannya adalah A. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Kita lanjut di soal yang kedua. Oke, kita next di soal yang kedua. Jika 8 dikurang 4x sama dengan 10x tambah 64, maka nilai X adalah A negatif 4, B negatif 3, C 7, D 14. Oke, sekarang kita coba jawab. Nah, jika AX tambah B sama dengan CX tambah D, maka yang memiliki variabel X kita pindahkan sebelah kiri, yang konstan ke sebelah kanan. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kita ikuti, berarti 8 dikurang 4x sama dengan 10x tambah 64. Min 4x dikurang 10x sama dengan 64 dikurang 8. Min 14x sama dengan
56. Berarti X sama dengan 56 per negatif 14. X sama dengan negatif 4. Oke, jawabannya adalah A. Itu dia untuk soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan angka terjauh dari angka 1, maksudnya letaknya ya, pada garis bilangan A min 10, B min 1, C 0, D 10. Nah, coba kita buat garis bilangan, ya kan? Nah, biar lebih tanggap ya. Nah, di sini kan 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kemarin min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Nah, min 10 di sini ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasti udah dapat ya. 8, 9, 10. Nah, jadi yang terjauh katanya dari sini, ya kan, dari sini. Berarti kalau dari sini yang terjauh, berarti dia kalau dia kemari berarti tinggal 9 lagi. Kalau dia kemari jadinya sekitar berapa nih? 1 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau dia kemari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ya kan? Jadi ada 11. Jadi angka terjauh itu di negatif 10. Jadi jawabannya adalah A. Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Kita lanjut di soal nomor 4. Oke, next kita ke soal nomor 4. Jika 3x tambah 2y sama dengan 16 dan 2x kurang y sama dengan negatif 1, maka nilai x adalah A 5, B 2, C setengah, D 15/7. Oke, kita coba, berarti kita gunakan eliminasi ya. Oke, kita buat 3x tambah 2y sama dengan 16. Kemudian 2x kurang y sama dengan negatif 1. Nah, ini kita coba kali 2. Berarti 3x tambah 2y sama dengan 16. 4x dikurang 2y sama dengan min 2. Nah, ini berarti kita buat menjadi, ya, berarti kita jumlahkan 7x. Ini kan jadi 7x, ini habis, ini jadi 14. Berarti x-nya sama dengan 2. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah B. Oke, karena ditanya nilai x maka kita eliminasi nilai y. Oke, demikian kita lanjut di soal nomor 5 ya. Oke, masuk kita ke soal nomor 5. Jika x bagi y sama dengan 6 dan x, y tidak sama dengan 0, maksudnya x dan y nya enggak 0, maka kalau dari sini kita perhatikan maka x lebih besar. Nah, di sini x dibagi y katanya itu sama dengan 6, tapi x dan y nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti di sini otomatis kan selalu kalau 6 dia di sini, berarti x sama dengan 6y kan gitu. Jadi kalau y-nya kita misalkan dia tidak 0 berarti 1, maka jelas dari sini kalau kita perhatikan kita buat misalnya x dan y-nya 1 gitu kan. Berarti x-nya 6 gitu. Makanya jadi x dibagi y berarti 6 dibagi 1. Nah, tapi untuk di sini kita jelas di sini bahwasanya selalu kalau x misalnya x dan y-nya misalnya di atas daripada 0, berarti misalnya x-nya lebih besar dari 0, berarti tidak sama dengan 0 gitu kan. Maka pasti pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti x pasti apa? X pasti lebih besar daripada y ya. Nah, karena di sini x lebih besar daripada y. Nah, tapi kalau kita cek, kalau misalnya kita ambil x-nya negatif misalnya, maka y-nya pasti negatif 6. Baru kemudian kita coba lagi, berarti x dibagi y, berarti min 1 per negatif 6. Maka ini juga 6 kan? Oke, jadi kalau kita perhatikan, min 1 dibagi min 6. Nah, kalau di sini, apakah dia selalu lebih besar yang di bawah atau yang di atas? Nah, kalau kita buat berarti bisa kita tentukan. Nah, kemudian kalau kita ambil x-nya min 2, berarti y-nya berapa? Min 2, 12 ya.
Berarti X dibagi Y berarti min 2 per X dibagi Y. Berarti Y-nya tadi, ini salah. X-nya min 1, Y-nya min 6. Terbalik saya. X-nya yang min 2, berarti X-nya yang min 2. Y-nya yang min 2, X-nya yang 6 ya. Kemudian Y-nya min 2, X-nya min 12. Jadi min 12 dibagi dengan, ini terbalik saya tadi nih. Ini oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5. Jika X per Y sama dengan 6 dan X, Y tidak sama dengan 0, maka A, X lebih besar dari Y, B, Y lebih besar dari X, C, X dan Y setara nilainya, D, X dan Y tidak dapat ditentukan hubungannya. Oke, sekarang kita coba perhatikan. X dibagi Y itu katanya sama dengan 6. Dari sini kita peroleh X berarti 6Y. Nah, X dan Y itu katanya tidak sama dengan 0. Berarti boleh negatif 1, boleh sekian gitu. Nah, sekarang kita ambil misalnya untuk yang X-nya misalnya sama dengan 1, berarti lebih besar dari 0. Untuk Y-nya sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya jadinya 6. Nah, kita buktikan berarti 6 dibagi 1 berarti 6. Kalau Y-nya kita buat 2, maka jelas X-nya 12 ya. Berarti dari sini kita buat 12 bagi 2 berarti 6. Jadi dari sini selalu lebih besar adalah X gitu ya. Berarti X lebih besar daripada Y. Nah, sekarang kalau kita ambil yang negatif. Kalau Y-nya misalnya negatif 1, maka X-nya adalah negatif daripada 12 ya kan. Berarti X-nya lebih sama dengan negatif 12. Dari sini kalau kita perhatikan memang X dibagi Y itu ini min 6 ya, salah saya, min 6. Berarti min 6 dibagi dengan min 1. Nah, tapi nilai X di sini lebih kecil daripada Y gitu. Nilai X lebih kecil daripada Y. Jadi ada dua kemungkinan, X lebih besar dari Y dan X lebih kecil dari Y. Tidak mungkin kita pilih dua jawaban gitu. Jadi yang benar adalah X dan Y tidak dapat ditentukan hubungannya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 6. Di suatu perkampungan, mayoritas penduduknya adalah peternak. Sebanyak 175 orang memelihara ayam, jadi kemudian 75 orang memelihara bebek dan 40 orang tidak memelihara ayam dan bebek. Jika keseluruhan penduduk di kampung tersebut 250 orang, banyaknya peternak yang memelihara bebek dan ayam adalah A 15, B 20, C 30, D 40. Nah, jadi dari permasalahan ini kita akan gunakan yaitu diagram Venn. Jadi kita gunakan diagram Venn ya. Oke, kita buat seperti ini. Nah, di sini ada ayam, di sini ada bebek. Nah, jadi kita buat seperti ini. Oke. Kemudian katanya total penduduknya itu berarti semestanya 250 orang. Jadi di sini yang ditanya adalah yang melihara bebek dan ayam. Berarti bebek dan ayam itu berarti X ya. Ayam dan bebek. Nah, dari sini 175 orang memelihara ayam, berarti yang memelihara bebek ayam kan X tadi, berarti kita kurangi 175 kita kurang X. Kemudian bebek 75 orang, berarti 75 dikurang X. Nah, 40 orang tidak memelihara keduanya, berarti di sini 40 orang di luar. Nah, berarti jadinya kita buat 250 itu sama dengan 175 dikurang X tambah X, ini tambah ini tambah ini. Tambah 75 kurang X ditambah 40, itulah 250. 250 sama dengan 175 tambah 75, 250 min X tambah X habis, tinggallah min X tambah 40. 250 sama dengan 290 kurang X, maka X sama dengan 290 dikurang
250 sama dengan 40. Jadi yang memelihara keduanya adalah sekitar 40. Oke, jadi jawabannya adalah D. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penggunaan dari diagram Venn. Kita lanjut di soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 7. Rumput sebanyak 70 kg dihabiskan oleh 30 ekor sapi. Jika keseluruhan sapi sebanyak 48 ekor, diperlukan rumput sebanyak, nah ini dia, A 108, B 110, C 112, D 114. Nah di sini kita gunakan namanya perbandingan, ya kan, perbandingan senilai dan berbalik nilai, berbalik nilai. Ya, jadi mungkin ini sudah dipahami penggunaannya. Nah, di sini kalau 70 kg rumput, 70 kg rumput dihabiskan oleh 30 ekor sapi. Nah, kalau misalnya ada 48 ekor, ya kan? Berarti berapa kilogram yang harus dihabiskan? Otomatis kan makin banyak misalnya sapinya, berarti makin besar ininya gitu ya. Berarti kita buat ini perbandingan adalah perbandingan, kalau kita buat berarti perbandingan senilai apa berbalik nilai? Kalau senilai berarti ini makin besar jawabannya kan? Berarti namanya senilai ya. Oke, kita buat 70 banding X sama dengan 30 banding 48. Nah, jadi ini kita coret, nolnya kita coret, berarti tinggallah 7 per X sama dengan 3 per 48. Saya coret, berarti 16 di sini 1. Berarti 7 per X sama dengan 1 per 16. Berarti X kali 1, X. 16 kali 7. 16 kali 7 berarti 112. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dikuasai. Kita lanjut di soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada soalnya, garis A dan B adalah satu garis lurus ya. Berapakah besar nilai dari Y per X tambah Y? A 5 per 3, B 8 per 3, C 1 per 24, D 3 per 8. Nah, kita perhatikan di sini untuk garis AB, berarti ini kan satu putaran kan 360 derajat. Ini kan garis lurus, berarti ini 180, ini juga 180. Nah, jadi kita buat dari sini ya kan, dari yang sebelah sini, yang ini, yang pertama, ini nanti yang kedua ya. Yang pertama di situ X ditambah X ditambah X sama dengan 180. Berarti 3X sama dengan 180 derajat, berarti X sama dengan 180 derajat bagi 3, 60 derajat. Oke, yang kedua adalah Y tambah Y tambah Y tambah Y tambah Y sama dengan 180 derajat. 5Y derajat sama dengan 180 derajat. Berarti Y sama dengan 180 bagi 5. Berarti sekitar 36 derajat ya. Nah, yang ditanya adalah Y per X tambah Y. Y-nya 36 per 60 ditambah dengan 36 ya, 36 ya, di 36 per 96. Nah, sama-sama kita bagi 4, sama-sama kita bagi 2 misalnya, berarti 18 ya, 48 bagi 4 berarti di sini 9. Kalau kita buat di sini 96 dibagi 6 berarti 16 ya. 96 dibagi 6 berarti 1, 3, 6, 36 ya. Berarti 14. 6 ya, berarti ini sama-sama kita bagi 6 berarti 6 per 16. Berarti kita bagi 2, 4 per bagi 2 berarti 3 per 8 ya. Iya, 3 per 8 ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal ini. Kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, kita masuk di soal berikutnya. Berapakah panjang bangunan di bawah ini? Ini 6, ini 10 ya kan? A 6, B 8, C 16, D 64.
Yang ditanya berapakah panjang bangunan di bawah ini katanya. Oke, kita coba tentukan, berarti ini 6, ini 10 kan? Berarti kita buat pakai Pitagoras karena ini siku-siku ya. Jadi di sini berarti kita gambarkan ini 6, ini 10, berarti kita cari di sini X sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang pakai Pitagoras ya. Berarti 100 dikurang 36, akar 64 sama dengan 8. Jadi dapat ini 8. Nah ini 8, ini pasti 8, ini juga 6. Jadi berarti yang ditanya panjangnya keliling berarti kan. Berarti kelilingnya jadinya 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 kali panjangnya 8, lebarnya 6. Berarti 2 kali 14 ya kan. 2 kali 14 sama dengan 28 ya. 28. Jadi yang ditanya panjang bangunan di bawah ini ya. Berarti 28 harusnya. Panjang bangunan yang mana? Nah, tapi kalau yang ini yang ditanya ya kan, yang ini yang ditanya, jadi jawabannya otomatis berarti 8 ya kan. Tapi kalau ditanya seluruhnya maka dia harus 24. Nah, kalau ditanya misalnya luasnya berarti 48 gitu. Ya. Berarti di sini 14 ya kan? 14 ditambah dengan 14 tambah 14 berarti 28 ya harusnya ya. Berapakah panjang bangunan di bawah ini? Jadi semuanya. Kalau kita tambahkan dengan 10 berarti 38. Jadi enggak ada di sini jawabannya ya. Mungkin dia menentukan ini ya, yang menentukan yang ini aja. Oke. Jadi jawabannya harusnya B. Tapi kalau ditanya berapakah panjang bangunan di bawah ini, maka jawabannya harusnya ya ini semuanya kan? Iya, berarti 28. Oke? Itu dia ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 10. Jika PS sama dengan SR. Jadi PS katanya sama dengan SR, berapakah panjang QS? Jadi ini katanya sama dengan ini ya. Nah, oke, pertama kita cari dulu panjang PR. Nah, panjang PR-nya berapa ya? Nah, panjang PR karena di sini siku-siku ya, kita lihat ya. Adik-adik lihat 12 di sini 20. Nah, ini kita pakai triple Pitagoras. Ini berarti 5 kali 4 karena dia 3x, 4x, 5x itu triple Pitagoras. Jadi 25 kali 4 yang ini 12 berarti 3 kali 4. Jadi sama 4-nya kan, berarti di sini harus kan ini 5 sudah, 3 sudah berarti 4. Kali 4 berarti 16 pasangannya. Oke, maka kita peroleh panjang PR jadinya adalah 16. Berarti panjang PS berarti 8, ya kan? Otomatis panjang QS bisa kita hitung. Nah, kita pakai segitiga siku-siku. Nah, di sini 12, di sini 8, ya kan? Maka kalau kita perhatikan di sini berarti P, S, Q, QS sama dengan akar dari, kita jumlahkan ya, PQ kuadrat ditambah PS kuadrat. Berarti akar dari 12 kuadrat tambah 8 kuadrat. 144 ditambah 64. Berarti akar dari 8. Kemudian di sini 802. Berarti akar 208. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu dia untuk soal ini ya, mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya ya. Seorang pengembang kawasan ingin membuat perumahan di lahan seluas X meter. Jadi luasnya adalah X meter kuadrat. Ia merencanakan 1/5 dari lahannya akan dijadikan lahan hijau. Sisanya akan dibangun 1000 unit rumah dengan luas masing-masing 100 meter persegi. Berapakah X gitu? Nah, jadi dari sini ia merencanakan 1/5 dari lahannya akan dijadikan lahan hijau. Sisanya akan dibangun 1000 meter. Berarti 1/5 berarti kan luas lahan pertama itu kan X gitu ya. Jadi X meter kuadrat. Berarti sisanya ya kan, sisa adalah berarti X dikurang 1/5 dari X. Karena ini untuk lahan hijau. Ini kan untuk lahan hijau. Ya kan, berarti yang kita pakai untuk bangunan berarti ini 4/5 dari X.
Nah, berarti 4/5 dari X itulah yang digunakan untuk membuat 1000 unit rumah dengan ukuran 100 meter persegi. Berarti 1000, ya kan? Kita kalikan dengan 100. Nah, di sini berarti 4/5 sama dengan, kalau kita buat ini berarti dari sini sekitar 100.000 ya. 100.000. Berarti kita buat X sama dengan 5 kali 100.000 kali silang ya. Q dibagi dengan 4. Nah, berarti 100.000 dibagi 4 berarti sekitar sekitar berapa itu? 25.000 ya, 25.000 atau 2.500, 25.000. Ini 100.000 berarti 25.000 ya kan? Nah, berarti 5 kali 25.000 ya kan? 5 kali 25.000 adalah 125.000. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut di soal berikutnya. Tahun ini Pak Abdullah membayar zakat sebesar 58.750.000 ya kan? Berapakah harta Pak Abdullah yang dijakatkannya bila ia menggunakan 2,5% dari hartanya untuk membayar zakat? Nah, berarti A 1,05 miliar, 2,35 miliar, 2,50 miliar, 3,15 miliar. Nah, oke, kita coba buat di sini. Berarti kita buat di sini zakatnya katanya 2,5%. Berarti 2,5% dari harta kita misalkan X, itulah sama dengan 58.750.000 karena ini tadi zakatnya. Berarti 2,5 per 100 ya kan? Kali X ya, kali X sama dengan 58.750.000. Nah, 2,5 berarti itu sekitar, kalau kita buat dari sini ya, ini kita buat 2,5 X sama dengan 58 ya kan? Kita tambahkan di sini 800 ya, 57 ya, 57 5000 berarti 58 juta ya, 58 juta 750.000 ya kan, ditambahkan lagi nolnya 2. Oke, berarti ini 5,875 50 berapa nih? 50 kali 100 berarti 5 miliar ya, 5 miliar 875 juta ya. Jadi 5 miliar 875 juta gitu dia ya. Nah, baru kita buat berarti X-nya adalah 5 miliar 875 juta ya, dibagi dengan 2,5. Nah, berarti X-nya kalau kita bagikan dengan menggunakan kalkulator, kita coba yang lain dites juga. Atau kita buat 5875 ya kan? Dibagi dengan 5 miliar ya, 5 miliar 875. Oke, 5 miliar 875 juta dibagi dengan 2,5. Jadi sekitar 2,35. Nah, jadi di sini jawabannya adalah 2 miliar 300 ya 50 juta atau 2,35 miliar. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia untuk soal nomor berapa ini ya? Nomor 14 ya. Oke. Nah, kita lanjutkan di soal berikutnya ya. Oke, masuk di soal berikutnya. Kita lihat di sini ada segitiga ACB atau ABC ya. Bila AC sama dengan katanya BC, jika AC sama dengan BC maka besar X dan Y. Oke, di sini BC dengan AC sama. BC dengan AC sama
Kemudian yang ditanya adalah besar X dan Y. Berarti ini segitiga apa? Segitiga sama kaki. Nah, kalau ini segitiga sama kaki, maka kita misalkan di sini adalah kita cari pertama adalah sudut dari ACB. ACB berarti sudut ACB itu kan berpelurus. Nah, ini dengan ini kan berpelurus. Sudut ACB berpelurus dengan sudut BC, kita misalnya ke sini M, sudut BCM. Maka ini berarti sudut ACB sama dengan 180 dikurang 130. Didapatlah 50 derajat ya. Oke, dapat 50 derajat, maka yang ini berarti ini kan kalau kita peroleh berarti dari sini kita ketahui ini. Berarti X, ya kan? X itu kan sama dengan ini berarti ya. Sama karena di segitiga sama kaki. Jadi beratkan gambarnya seperti ini, di sini C, di sini A, di sini B. Nah, berarti ini sama. Karena ini sudah 50, maka otomatis ini harus kita samakan. Berarti di sini kan totalnya ini kan sudutnya harus berapa? Berarti kalau di sini misalnya X, berarti di sini X juga. Berarti 2X tambah 50 sama dengan 180. Berarti 2X sama dengan 130 derajat. X sama dengan 65 derajat. Oke. 65 derajat ya, 65 berarti dari sini dapat dia 65 derajat. Oke. Kemudian berikutnya yang ditanya adalah nilai daripada Y-nya ya, berarti Y-nya adalah kita cari di sini ya kan, kita cari berarti di sini tadi 65 berarti dari sini kita peroleh berarti yang ini 65, Y-nya berarti Y-nya berpelurus juga. 180 dikurang 65 adalah 115 ya, 115. Jadi jawaban yang paling tepat adalah dari sini kita lihat 60 derajat ya kan, 65 derajat kemudian 115 derajat. 65 derajat, maka dari sini sebenarnya jawabannya itu enggak ada ya kan. Jadi yang paling tepat di sini adalah di A. Jadi jawabannya itu harusnya X-nya 65 derajat dan Y-nya adalah 115 derajat. Oke. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini A yang mendekati, tapi kita coba jawab adalah tetap X sama dengan 65, Y sama dengan 55. Oke. Oke, kita lihat soal UMPTKIN ya. Kita perhatikan ini masih mirip-mirip dengan soal TPA untuk STAN ya. Pak Bagus menginginkan penambahan luas kolam renang dari rumahnya yang berbentuk persegi. Apabila sisinya dinaikkan sebesar 50%, maka luas kolam Pak Bagus dititik dari luas semula. Nah, oke, kita misalkan luas semula ya kan. Luas semula adalah L0 ya. Kemudian sisi semula, panjang sisi maksudnya ya. Panjang sisi semula adalah S0. Nah, jadi berarti luas SL0 itu kan S0 kali dengan S0 gitu, atau boleh buat S0 kuadrat gitu ya. Oke, nah katanya jika diperpanjang berarti S1 diperpanjang jadinya adalah S0 ditambahkan dengan 50%. 50% S0 ya kan? Berarti kita buat jadinya ini 100 tambah 50 berarti sekitar 150% S0, atau boleh saya buat jadi 1,5 S0 aja ya. Nah, berarti luas L1 yaitu berarti kan S1 kali S1. Berarti 1,5 S0 kali 1,5 dari S0. Gitu ya. Nah, berarti ini kan 2,25 S0 pangkat 2. Berarti kan 2,25 S0 pangkat 2 kan berarti L0 ya. Atau boleh kita buat 225 per 100 L0 atau 225% gitu ya dari L0. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian untuk soal prediksi UMPTKIN. Semoga bermanfaat. Inilah soal yang terakhir. Mudah-mudahan ini bisa diulang-ulangi kembali sebagai bahan kita di UMPTKIN 2020.
Terima kasih banyak sudah menonton di channel ini. Jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih.